Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk ke mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk satu orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay.
Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja, memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentu semua baik-baik saja. Sungguh suatu anugerah yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah di hari ini. Oleh karena itu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita datang ke hadapannya dengan sikap hormat dan penuh syukur sebelum kita masuk ibadahnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus pada ibadahnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Dengarlah panggilan ibadah bagi kita. Di dalam Mazmur 66 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, bermazmurkanlah namamu." Kita akan habiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini kita habiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sebagaimana ibadah kita ada karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah Dia dengan memujikan, beri puji, beri hormat. Beri puji, hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, yang duduk di tatanya. Biarlah kita pujikan sekali lagi. Beri puji. Beri puji. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita, memohon pengampunan dosa daripada Tuhan untuk setiap pelanggaran dan kesalahan yang sudah kita lakukan.
saya akan memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk terlebih dahulu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun untuk setiap pelanggaran kami. Kami mengetahui diri kami yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Dan kami tahu saat ini kami berhadapan dengan Allah yang agung, yang mulia, yang kudus. Dan kami yang sangat jauh dari semuanya itu Tuhan. Kami manusia berdosa. Ampuni kami jika dalam hidup kami Tuhan tidak mendapati kami bisa mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh nyata kepada setiap orang yang Tuhan percayakan untuk ada bersama-sama dengan kami. Ampuni kami jika kami tidak memperlakukan anggota keluarga kami seperti yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami jika kami kasar, jika kami berbuat yang tidak sepatutnya kepada orang lain. Ampuni kami jika kami tidak mampu mengasihi musuh kami, sementara Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni dan mengasihi musuh kami. Ini kami yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Ini kami yang tak mampu melakukannya dengan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu betapa kami sering mendukakan hati Tuhan ketika kami gagal menjadi saksi-Mu yang bisa menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Kami kekurangan kasih. Kami jauh dari kasih Kristus. Dan saat ini kami datang untuk memohon Tuhan, ampuni kami. Tunjukkanlah lagi kasih setia Tuhan bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon ampun jika kebenaran Kristus tidak sungguh-sungguh bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Jika firman Tuhan sungguh-sungguh jauh dari hidup kami tiap-tiap hari. Jika kesaksian hidup kami semakin mempermalukan Tuhan dengan cara-cara kami yang tidak baik. Ampunilah kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan salib Kristus. Semua kesombongan diri kami menjadi tidak berarti. Dan di hadapan salib Kristus kami tersungkur. Jamahlah hati kami, perbaharuilah hidup kami dengan kasih-Mu, dengan pengampunan-Mu. Kami membutuhkan pengampunan Tuhan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, berbelas kasihanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Setiap kita yang sudah mengakui setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, biarlah kita mengingat betapa Allah itu kasih dan kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Dan mari kita memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh menghargai anugerah pengampunan, memiliki komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah berita anugerah bagi kita. Mazmur 103 ayat 8 dan ayat 14 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita
pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Sebagaimana kita telah datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dan kita telah mendengarkan berita anugerah. Oleh karena itu, mari kita meresponi dengan memperbaharui komitmen kita dengan berdiri, dengan membaca bertanggapan tentang kasih yang terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a dan 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bersama-sama, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sidang jemaat, silakan duduk. Kini saatnya kita akan menyiapkan telinga dan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat pujian, kita ada pengertian bersama. Mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Mari jemaat Tuhan kita kembali berdoa. Tuhan, saat ini kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan Tuhan sungguh-sungguh menyentuh hati kami, mengoreksi hidup kami, dan memampukan kami dengan kekuatan firman Tuhan untuk melakukan kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir, setiap kami yang sudah menyiapkan hati, biarlah Tuhan berbicara bagi kami. Dan tolonglah hamba-Mu yang sangat terbatas, sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan dan perkenanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya boleh bertanya ya sekali lagi, bagaimana kabarnya?
di penghujung minggu di bulan Oktober ini. Bapak Ibu, tanpa terasa ya, 2 bulan lagi berakhir sudah tahun 2020. Saya ingin bertanya, setelah sekian lama ada di rumah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah masa pandemi ini akhirnya Bapak Ibu bisa mengatakan, wah saya sudah mulai terbiasa contoh dengan kondisi ini? Atau Bapak Ibu justru berkata, contoh saya sudah menyerah. Lambaikan tangan kalau sudah gak tahan lagi. Ya, Bapak Ibu, kondisi memang tidak lebih baik. Saya beberapa hari yang lalu mengikuti satu seminar yang dilakukan oleh komunitas kami, ibu-ibu dari tempat suami saya bekerja. Judulnya mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar selama masa pandemi ini. Manajemen konflik dalam keluarga. Bagaimana mengatur konflik dalam keluarga. Ketika mendengarkan webinar ini, saya teringat beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus, Bapak Ibu, sempat viral di mana-mana berita kalau Bapak Ibu perhatikan tentang adanya antrian panjang di pengadilan agama di Kabupaten Bandung. Sampai katanya 3 antrian setiap hari, bisa begitu banyak. Ngantri ngapain? Ngantri sembako? Ya enggak lah, di pengadilan agama pastilah ngantri untuk urusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Harian Merdeka.com dan Detik News dalam waktu yang kurang lebih sama, tanggal 25 dan tanggal 28 Agustus, memuat berita yang mirip yang sama. Dikatakan di sana angka orang-orang yang memasukkan gugatan cerai itu setiap hari banyak. Semenjak adanya adaptasi kebiasaan baru. Dimulai dari Maret sudah mulai ada, meningkat di bulan Juni, Juli, semakin banyak. 150 gugatan cerai per hari. Bahkan di bulan Juni dikatakan 1012 berkas gugatan cerai. Detik News mengutip Juni-Juli itu jumlah peningkatannya luar biasa, sampai totalnya 57.000 kasus. Bahkan untuk bulan Juli saja mencapai 800-an sampai 900 gugatan cerai. Dan Agustus 1102 gugatan cerai. Luar biasa. Berbondong-bondong orang minta cerai. Komnas Perempuan mengatakan bahwa terjadinya peningkatan ketegangan dalam rumah tangga selama COVID-19 inilah yang menyebabkan orang ramai-ramai mengajukan gugatan cerai. Pemicunya, nih, kalau dulu-dulu mungkin ini nggak jadi pemicu utama. Sekarang ini jadi alasan minta cerai. Pekerjaan rumah tangga yang membuat para istri, para ibu stres dan akhirnya berdampak dalam hubungannya dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya. Jadi Bapak Ibu, para wanita ini mulai stres menghadapi kondisi yang tidak lebih baik. Kelelahan secara fisik pasti, pekerjaan rumah lagi jadi tambah berat. Ditambah lagi kelelahan secara psikis yang dialami oleh rata-rata perempuan mengalaminya. Dikatakan di sini perempuan selama masa pandemi mengalami kekerasan psikologis dan juga kekerasan ekonomi dibanding kekerasan lainnya. Kelelahan ini juga bisa semakin bertambah ketika suami tidak bisa diharapkan banyak perannya untuk bisa membantu mengurus rumah tangga, membantu mengurus anak, merawat rumah, mengasuh anak, menolong anak-anak belajar secara daring. Yang dicari ibunya lagi, sementara pekerjaan banyak. Ditambah lagi masalah ekonomi, banyak yang harus PHK. Kalaulah di antara ibu-ibu ini suami-suaminya juga harus ikut di PHK, artinya mereka harus membatasi banyak hal dalam kehidupan keluarga, dalam biaya-biaya yang dikeluarkan semuanya terbatas. Ini jadi sumber keributan dan berpotensi untuk terjadinya kekerasan baik terhadap istri dan keluarga. Jadi judulnya emak-emak stres, pekerjaan tak habis-habis, lama-lama emak-emak merasa melebihi para pembantu, kerjanya 24 jam gak habis-habisnya. Sesaat saya
terdiam dan membayangkan bagaimana dengan keluarga Kristen. Apakah hal ini juga dialami oleh keluarga-keluarga orang percaya? Satu kasus saja kita angkat di masa pandemi ini, kita bisa melihat betapa efek rusaknya luar biasa. Apakah hubungan antar anggota keluarga, antar anggota jemaat Allah, dan hubungan kita dengan orang lain semuanya menjadi bermasalah karena pandemi? Benar, di satu sisi kedekatan hubungan emosi dalam satu rumah itu karena selalu bersama-sama ya bertambah. Tapi juga di sisi lain emosinya juga semakin bertambah. Bapak Ibu, kemana kasih itu pergi? Apakah kasih sudah benar-benar hilang dari hidup kita? Haruskah kasih itu hilang dan dikalahkan oleh keadaan saat ini? Bagaimanakah seorang anak Tuhan harus bersikap dan terus dituntut untuk mempraktekkan kasih di tengah kondisi yang memang sangat tidak ideal? Sebelum berbicara lebih lanjut, mari saya mengajak Bapak Ibu kita kembali ke firman Tuhan. Satu ayat yang akan kita baca bersama-sama. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Dikatakan di sana, Yohanes berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Di sini Yohanes berkata kasihmu itu harus nyata dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah kebenaran Tuhan. Dan pesan ini dibawa kembali kepada kita semua saat ini. Orang percaya harus mengasihi secara nyata melalui perbuatan dan di dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini bukan sedang ingin mengkontraskannya dengan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan minggu yang lalu. Yang disampaikan oleh Cuanto Ifati. Bagaimana kita harus mempraktekkan kasih dalam perkataan. Bukan sedang bertentangan. Tapi di sini justru semakin menegaskan. Untuk bagaimana caranya supaya sebuah kata-katamu itu bukanlah kata-kata yang kosong. Melainkan sebuah kata-kata yang kuat. Apa artinya kuat? Yaitu kata-kata itu disertai sebuah tindakan nyata. Dalam bagian firman Tuhan ini kata mempraktekkan kasih secara nyata melalui perbuatan itu mengacu kepada satu tindakan memberikan pertolongan, memberikan pelayanan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Dalam keseharian kita mempraktekkan pelayanan yang nyata. Mempraktekkan cara memberikan pertolongan yang nyata di dalam segala aspek hidup kita. Ini tidak sedang berbicara tentang pelayanan dalam gereja saja, tapi dalam kehidupan tiap-tiap hari. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Mengapa harus mengasihi dengan tindakan? Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita dengan sebuah tindakan yang nyata. Saya setuju dengan kata-kata bijak yang mengatakan, kalau action speak louder than the words. Tindakan itu berbicara lebih kencang daripada sebuah kata-kata semata. Artinya kita bisa mengatakan kepada orang lain, ya Tuhan memberkatimu ya. Oh iya, aduh kasihan ya. Oke, nanti saya bantu doakan. Ya, oke, kami akan bantu. Tapi itu hanya sebatas kata-kata. Adalah akan lebih berarti lagi jika kata-kata ini bukan hanya sekedar omongan saja. Saya tidak ingin sedang mengatakan bahwa kata-kata yang indah itu, yang baik itu tidak penting, bukan. Tapi saya ingin katakan,
Kalau kita mengatakan saya akan mendoakanmu, saya akan membantumu, saya akan berdoa supaya Tuhan menolongmu, saya ingin ada tindakan nyata yang bisa dilakukan. Seandainya Bapak Ibu memang punya kesempatan yang lebih untuk melakukan, lebih daripada sekedar mengatakan. Karena itu, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita akan dua hal penting. Yohanes dalam bagian ini mengingatkan kita akan dua hal penting. Yang pertama Bapak Ibu, Yohanes mengingatkan kita bahwa kasih Kristus itu menjadi alasan kita untuk melayani, untuk mempraktekkan kasih. Kita lihat di sini di bagian pertama dari ayat ini. Ketika Yohanes mengatakan, anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Anak-anakku. Anak-anak yang dimaksud di sini adalah anak-anak rohani, jemaat-jemaat di mana pada waktu itu Yohanes pernah mengunjungi mereka, pernah mengajar mereka, pernah menjumpai mereka, sehingga dia mengirim surat kepada mereka. Orang-orang yang ada di provinsi Asia, di gereja mula-mula, yang pada waktu itu berada di bawah tanggung jawabnya, di bawah pengajarannya, di mana dia mengajarkan tentang Kristus di sana, dia mengingatkan mereka, anak-anak rohaniku, anak-anakku. Bapak Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya tertarik dengan gaya penulisan daripada Rasul Yohanes dalam suratnya ini. Bagi saya kalimat Yohanes ini menyiratkan sebuah hubungan pribadi, sebuah kedekatan yang nyata antara Yohanes dengan orang-orang yang membaca suratnya. Saya jadi teringat dengan anak saya Olivia. Kalau saya berbicara dengan dia, memanggilnya Olive, atau saya katakan sesuatu tanpa pakai tambahkan kata nak di sana, itu biasanya dia punya telinga juga tapi pura-pura gak dengar. Atau dia akan menyahut saya atau akan melakukan apa yang saya katakan tapi dengan sedikit asal-asalan. Satu hari saya bertanya, kenapa sih kalau mami panggil kamu seperti itu nak? Baru dia katakan, kalau Olive dipanggil harus ada naknya. Kalau gak pakai nak, gak mau. Karena kalau ada naknya itu bagi dia, bagi Olive, itu menunjukkan saya memanggilnya dengan penuh kasih. Ada kasih yang bisa dirasakan olehnya dari kalimat saya tersebut. Bapak Ibu, perkataan Yohanes kepada anak-anak rohaninya ini saya yakini dikatakannya juga pastilah dengan penuh kasih. Untuk jadi perhatian mereka dengan penuh kasih. Yohanes mengingatkan mereka, mari saling mengasihi. Saling mengasihi itu berarti ada sebuah kondisi di mana pihak tersebut, orang-orang tersebut dituntut untuk bisa memberikan kasih dan menerima kasih. Kalau menerima kasih mungkin gak terlalu sulit bagi kita. Tapi bagaimana dengan memberikan kasih? Saya diberi dulu dong baru saya memberi. Nah kita mengharap orang lain lebih dulu melakukannya baru kita mau melakukannya. Ya Bapak Ibu, ada seorang ilmuwan komputer, dia juga seorang pengusaha dan penulis. Namanya Lee Kai-fu. Lee Kai-fu ini orang Taiwan, dia juga seorang yang sangat berpendidikan dan buku-bukunya juga sangat laris. Satu hari dia menulis sebuah buku, mengarang buku dengan judul How to Change Your Wife in 30 Days. Wah, judulnya menarik sekali. Bagaimana cara merubah istrimu dalam 30 hari. Dan dalam 1 minggu terjual sebanyak 2 juta kopi. Wah, berminat, orang suka, tertarik untuk baca. Apa ya rahasianya untuk bisa mengubah pasanganku ini? Ternyata Bapak Ibu setelah diteliti, ternyata salah cetak. Yang benar itu ternyata judulnya How to Change Your Life in 30 Days. Walah. Akhirnya buku ini dicetak ulang lagi dan dijual lagi, dipasarkan lagi.
Dan dalam waktu 1 minggu laku 3 buku saja. Jauh sekali bedanya. Ilustrasi ini mungkin mewakili banyak dari kita. Mewakili kita. Bagaimana kita sering sekali berusaha mengubah orang lain dan tertarik untuk orang lain dong yang berubah, bukan saya. Karena kita sering berharap orang lain dan menuntut orang lain untuk lebih dulu melakukannya. Dan kita akan keberatan kalau kita dituntut lebih dulu. Aduh, banyak sekali alasan. Banyak sekali, beribu alasan untuk menolak. Harus saya dulu. Harus saya dulu. Ketika kita melayani dan merasa kita sudah memberi terlalu banyak, sangat banyak. Tapi kita tidak mendapatkan seperti yang seharusnya. Maka kita mungkin akan kecewa. Bisa jadi kita akan marah. Bisa jadi kita akan ngedumbel di belakang. Dan bilang, memangnya aku pelayanmu? Ngurusin kamu terus? Masih banyak kerjaan lain yang harus ku kerjakan. Memangnya hidupku cuma untuk ngurusin kamu? Yohanes, seorang murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Yohanes seorang murid yang dikatakan lemah lembut, murid yang dikasihi Tuhan. Ya, kita percaya terlihat dari bahasanya, dari suratnya, dia menunjukkan orang yang lemah lembut, orang yang penuh kasih. Tapi tahukah Bapak Ibu, dulu sebelum Yohanes kenal dekat dengan Tuhan, sepertinya dia bukan sepenuhnya orang yang lemah lembut. Masih terlihat ketika dia marah karena satu peristiwa, Yesus mungkin diperlakukan tidak baik ketika mau masuk kota Samaria. Yohanes dan Yakobus saudaranya, mereka marah. Dia bilang, apa perlu Tuhan? Kami menghancurkan, berdoa supaya menghancurkan tempat itu. Sampai Tuhan beri gelar kepada Yohanes dan Yakobus, anak-anak guntur, anak-anak guru. Karena dia berapi-api. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, seorang Yohanes yang dulu dia bukan anak orang miskin. Walaupun dia nelayan, tapi bapaknya adalah seorang nelayan yang kaya. Dia punya kapal, dia punya pegawai, punya pekerja. Jadi dia orang yang sudah terbiasa sebenarnya hidupnya, bukan orang yang biasa disuruh-suruh. Tapi ketika dia mau mengikut Yesus, mau mati, mau menderita bagi Kristus, itu karena dia sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dia sudah diubahkan cara pandangnya oleh Tuhan. Sehingga tidak heran ketika kasih Kristus bisa begitu kuat disampaikannya nyata dalam perkataan, dalam perbuatannya. Karena dia sudah lebih dulu mengalami kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal 2, di pasal 1 dan di pasal seterusnya dari 1 Yohanes ini, kita akan mendapati bagaimana Yohanes itu bercerita, mengingatkan bahwa kasih Kristus itu berbicara tentang sebuah hubungan yang sudah dipulihkan dengan Tuhan, di mana manusia berdosa melalui karya penebusan Kristus. Dia menerima kasih Tuhan. Kasih itulah yang kemudian menjadi modalnya untuk menyalurkannya, untuk bisa disampaikannya kepada orang lain. Saya ini orangnya pelupa Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam satu hal saya bisa lewat begitu saja, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sering ya istilahnya gagal fokus. Dan itu juga terjadi beberapa kali dalam hal-hal yang harusnya penting yang bisa saya kerjakan. Contoh yang paling nyata, saya tuh beberapa kali kejadian sedang bawa mobil, tiba-tiba mobilnya berhenti. Saya panik dong. Loh, ini kenapa ya? Saya pikir mungkin mesinnya ya. Mungkin ada businya atau apa masalahnya. Saya coba starter, gak mau jalan. Di tengah jalan, berhenti. Panik pastinya. Semakin saya coba starter, semakin gak bisa. Waduh. Dan yang terjadi ternyata adalah
bahan bakarnya kosong. Tidak ada lagi bensin di dalamnya. Bapak Ibu, di mobil itu ada speedometernya, ada penunjuknya sebenarnya. Tapi saya sering sekali lalai untuk melihat bensin saya itu sudah habis belum ya. Padahal ada penunjuknya tapi nggak dilihat. Sehingga saya tidak mengukur kemampuan, tidak tahu saya jalan saja. Dan itu terjadi beberapa kali. Kalau sudah kosong, mau didorong-dorong, mau dipaksa jalan seperti apapun, didorong-dorong nggak akan bisa. Yang ada justru rusak. Game over bahkan mungkin mobilnya. Itulah yang terjadi dengan kita. Kalaulah hati kita, tangki daripada kasih kita, ini kosong dan tidak ada lagi kasih di dalamnya. Apa yang mau kita salurkan kepada orang lain? Tapi kita perlu mengingat tangki kasih kita itu hanya bisa diisi oleh Kristus, oleh kasih Kristus. Tidak oleh yang lain dan tidak oleh seseorang yang lain. Jadi kalau tangki itu sampai kosong, berarti kita perlu melihat, jangan sampai dia kosong, kita segera berlari kepada pemiliknya, kepada Yesus untuk bisa memenuhinya kembali. Dan tangki itu hanya bisa diisi kalau hubungan kita sudah dipulihkan dengan Tuhan. Otomatis Tuhan akan mengisi kita, hidup kita, hati kita dengan kebaikannya. Dan itulah yang bisa kita pakai untuk kita salurkan kepada orang lain. Sehingga saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir sejenak, apakah tangki kasih Bapak Ibu saat ini sudah terisi dengan penuh? Apakah hidup Bapak Ibu sudah dipulihkan dengan Tuhan? Kalau ya, Dia pasti akan memenuhi dan terus akan memenuhi hati kita dengan kasih. Tapi kalau tidak, pasti tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa mengasihi seperti yang Yesus inginkan. Yang kedua, saya ingin mengajak kita mengingat bahwa kebenaran Kristus menjadi dasar kita untuk melayani. Kebenaran. Di sini dikatakan bukan dengan perkataan dan dengan lidah saja engkau mengasihi, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pada saat itu jemaat di Asia itu sedang mengalami persoalan yang kurang lebih sama dengan daerah-daerah dekat mereka, jemaat-jemaat lain. Yaitu adanya ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus dan cara kerja keselamatan itu dalam diri orang percaya. Jadi Yohanes menulis surat ini untuk mengingatkan mereka, kamu harus berhati-hati dengan ajaran itu. Kamu harus mengingat dengan baik, memiliki pemahaman yang benar bahwa kebenaran Kristus itulah yang harus kamu lakukan. Dimulai dari persekutuan dengan Allah yang dipulihkan dan juga persekutuan dengan manusia. Kebenaran itu dipraktekkan di dalam kehidupan yang sudah dipulihkan dengan Kristus. Bapak Ibu, kebenaran Kristus berbicara tentang kekudusan, tentang iman dan semua hal yang dilakukan oleh Yesus. Kebenaran Kristus dalam firman Tuhan, dalam Injil yang hidup itu yang disampaikan oleh Yohanes mengingatkan kita tentang dosa. Mengingatkan kita tentang dosa tidak akan membuat kamu bisa mengasihi. Tapi kasih Kristus, pemulihan dalam Kristus melalui darah yang tercurah. Itulah yang akan membuat kamu dipulihkan. Dan kamu bisa melakukan, menunjukkan, menyalurkan kasih. Kamu akan memiliki keselamatan yang diberikan Tuhan. Dan tanggung jawabmu untuk menyampaikan keselamatan Kristus kepada orang banyak. Bapak Ibu, kebenaran Kristuslah yang akan memampukan Bapak Ibu melakukan perbuatan kasih yang berdampak. Yaitu melayani dengan tulus, mengampuni dengan tulus, berkorban dengan tulus. Kebenaran itulah yang akan bekerja, menggerakkan Bapak Ibu melakukan semuanya. Tanggal 31 Oktober kita memperingati sebagai Hari Reformasi. Bapak Ibu, kalau kita mengingat sejarah Martin Luther pada saat itu, bagaimana dia mendobrak pemahaman yang salah. Dia mulai dengan sebuah kasih, hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, kasih Kristus yang sudah dialaminya, kebenaran Tuhan yang dipahaminya dengan benar, membuat Martin Luther berani untuk menyatakan kebenaran secara terbuka di dalam tindakan yang nyata, bukan hanya kata-kata.
Dia berani mengatakan bahwa anugerah Tuhan yang sudah membuat hidup yang penuh dosa ini dipulihkan oleh Tuhan. Hanya karena anugerah semata, hanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena hebatku, bukan karena indulgensia yang dijual, surat penghapus dosa yang dijual, bukan karena kekuatanku, tapi karena imanku, karena Kristus dalam hidupku, karena Injil yang merupakan kekuatan. Saya ingin membagikan kisah nyata dari seorang yang luar biasa, yang saya percaya Bapak Ibu juga pasti kenal dan melihat bagaimana kisah tentang hidupnya berdampak dalam hidup kita. Kehidupan seorang Yesus, bagaimana dia melayani dengan tulus. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia mengajarkan tentang arti melayani. Dia mengajarkan tentang arti melayani dengan tulus. Pada saat yang sama Tuhan tahu ada sebuah pengkhianatan yang dirancangkan untuknya. Ada murid yang bersiap-siap untuk membunuhnya. Tapi dia membasuh kaki murid-muridnya untuk menunjukkan kasih yang tulus. Bisakah seorang istri mengasihi suaminya, melayani suaminya ketika dia tahu suaminya sudah mengkhianatinya? Bisakah seorang suami benar-benar mengasihi istrinya dan menyayanginya ketika dia tahu istrinya sudah melukainya dengan sangat? Bisakah kita mengasihi anak-anak yang sudah mengecewakan kita? Tapi Yesus mengasihi dengan tulus. Mungkin kita berkata gak bisa, Tuhan tahu sakit sekali. Di belakang saya dia sudah merancangkan segala hal yang tidak baik. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Seperti bacaan bertanggapan yang sudah kita baca tadi. Dan Yesus melakukannya. Kasihnya menutupi. Kasihnya mengampuni. Bapak Ibu, kasih yang nyata memampukan kita untuk mengampuni dengan tulus. Mengampuni dengan tulus. Bapak Ibu mungkin masih ingat dengan wajah ini. Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Dan di dalam penjara dia diperlakukan sangat tidak baik oleh salah satu dari sipir. Dia sering disiksa. Bahkan Nelson pernah digantung dengan kepala terbalik dan dia dikencingi oleh sipir tersebut. Diperlakukan tidak baik, dia hanya berkata, tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Dan ketika akhirnya Nelson Mandela keluar dari penjara dan kemudian dia menjadi presiden. Hal pertama yang dia lakukan, dia meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir tersebut. Dan tanpa mengalami kesulitan, pengawal pribadinya bisa mendapatkan sipir itu dan membawanya kepada Nelson Mandela. Membawa kepada Nelson di hadapannya langsung, bertemu dengan Nelson. Jelas sipir itu pasti ketakutan sekali. Dia membayangkan, waduh dia bakal dihukum ini. Dia bakal disiksa seperti yang dia lakukan dulu kepada Nelson. Dia mengira segala hal yang buruk yang akan dilakukan Nelson Mandela. Namun ternyata yang dilakukan Nelson Mandela, dia malah merangkul sipir tersebut. Dan dia berkata, hal pertama kali yang ingin saya lakukan ketika saya menjadi presiden adalah mengampunimu. Saya tahu ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan sekali lagi Yesus menunjukkan kepada kita. Dia mengampuni. Sekali lagi Yesus melakukan, mendemonstrasikan kasih yang luar biasa. Mengampuni dan berkorban. Dia berkorban seluruh hidupnya. Dia berkorban dengan memberikan nyawanya bagi kita. Kasihnya bukan berdasarkan respon kita. Tapi kasihnya berdasarkan ketetapan hatinya sejak awal untuk melakukan kebenaran Bapa. Kalaulah Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Kalaulah ini hanya sebuah kata-kata saja Bapak Ibu.
Jika Allah hanya mengatakan dia mengasihi kita tanpa pernah benar-benar mengutus Yesus untuk ke dunia, mati, menggantikan dosa kita. Jadi apa kita? Kemana kita semua setelah mati nanti? Hukuman apa yang akan kita terima? Kalaulah Yesus hanya berkata, aku mengasihimu, tapi tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu, mari dari Yohanes kita belajar. Seorang pengikut Kristus harus mempraktekkan kasih. Bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Ketika kita lelah mengampuni, ketika kita sudah terlalu lelah untuk tersakiti, mari kita seperti Yohanes yang bersandar pada lengan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan, menemukan kembali kedamaian dan kekuatan ketika bersandar pada Tuhan. Dengan mengingat Yesus yang disalib, dia mengingat bagaimana Tuhan ada untuk menguatkannya. Bapak Ibu, saya ingin mengutip sebuah kalimat di dalam buku Growing Kids God's Way. Bila mana Anda melakukan sesuatu untuk orang lain di luar kebiasaan yang normal, berarti Anda sedang mengatakan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu di dalam perbuatan. Mari, sebelum kita mempraktekkannya, kita periksa diri kita. Apakah tangki kasih kita saat ini penuh atau kosong? Mari kita mohon Tuhan untuk menolong kembali mengisi hati kita yang kosong. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu merasa Tuhan berbicara secara khusus kepada Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu segera lakukan. Tunjukkan bukti nyata. Karena bisa saja kalau hati Bapak Ibu tergerak saat ini, itu karena ada doa dari orang-orang yang sudah sekian lama menunggu untuk Bapak Ibu bisa mempraktekkan kasih. Di mana? Di tempat kerja, dalam pergaulan. Biarlah orang lain bisa melihat bukti kasih yang nyata dari Bapak Ibu. Bisa melihat bagaimana Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan teman sekantor yang mungkin sibuk tidak sempat kerja, bisa memberikan makan, bisa membuatkan teh, bisa menolong orang yang sedang susah, hadir, mendoakan, menolongnya, memberikan kekuatan. Lihat teman kita sedang banyak kempes, bisa menolong, membantu, nambal ban atau terlalu banyak hal kecil yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mari belajar mengatakan aku mengasihimu kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, bahkan kepada musuh kita. Bapak Ibu, ada proyek ketaatan yang kita lakukan untuk minggu ini, mari kita melakukannya. Beberapa waktu yang lalu, seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja bagi kami, untuk kami 7,5 tahun, akhirnya pulang. Ini saat yang berat karena kami setelah sekian lama nyaman harus mulai lagi mengerjakan semuanya dari nol. Tapi saya melihat bagaimana mempraktekkan kasih yang nyata. Suami saya mulai cuci baju, menjemur, bantu membuang sampah, anak saya nyuci piring, membereskan rumah, menyapu. Walaupun mungkin tidak bisa bersih, tapi ada praktek kasih yang nyata yang dilakukan. Saya menutup bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kolose 3:17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jika saat ini kita sudah tahu kebenaran Tuhan, pilihlah untuk melakukannya segera. Lakukanlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan pada kita untuk mempraktekkan kasih. Memang ini tidak mudah, tapi ingatlah firman Tuhan ini mengatakan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhanlah yang akan bekerja menolongmu. Selamat berjuang mempraktekkan kasih yang nyata melalui perbuatan dan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Satu hal yang sungguh sangat kami mohonkan kepada Tuhan saat ini, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami bisa mengasihi orang lain di dalam tindakan yang nyata dan di dalam kebenaran Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdiri. Sebagaimana kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, mari
kita mengikrarkan iman kita dengan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya kita akan membawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja, melalui BCA atau Danamon yang telah dibagikan melalui berita yang telah disampaikan melalui WA, dan dapat juga diberikan dengan cara menggunakan scan barcode QR yang ada di layar Anda dengan menggunakan aplikasi online, atau yang sudah dibagikan melalui WA juga. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan, kembali kami diberi kesempatan yang berharga untuk kami bisa memberi dari berkat-berkat Tuhan yang sudah begitu banyak kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, terimalah setiap persembahan kami. Inilah yang bisa kami berikan. Dengan hati yang tulus kami mempersembahkannya. Dan kami berdoa supaya sungguh-sungguh persembahan ini bisa dipakai, bisa dikelola dengan bijaksana dan hikmat Tuhan yang akan menolong untuk Dia akan mengelola dengan baik. Untuk pelayanan kami bisa berjalan dengan baik melalui setiap rupiah yang sudah kami kumpulkan. Kami berdoa kiranya setiap Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang sudah memberikannya dengan sukacita, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Biarlah kebaikan Tuhan terus nyata dalam hidup kami tiap-tiap waktu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk persembahan ini. Dan kembali kami berdoa Tuhan, menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami membawa diri kami, mampukanlah kami untuk bisa menjadi pelaku firman,
Setelah kami mendengarkan kebenaran Tuhan berbicara bagi kami, Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, tolonglah kami mempraktekkan kasih yang nyata dalam perbuatan kami. Ketika kami merasa lemah dan tidak mampu mengasihi, biarlah Tuhan sumber kasih memenuhi hati kami dengan kasih Tuhan, memampukan kami untuk melakukannya, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dari tempat kami masing-masing kami berdoa bagi mereka. Kami mengasihi mereka. Kami mendukung mereka di dalam doa. Dan kami tahu Tuhan jauh terlebih lagi mengasihi mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan ketika mereka mulai letih lesu dengan sakit yang diderita. Ajarkan mereka untuk melihat kebaikan Tuhan. Ajarkan mereka untuk bisa juga merasakan Tuhan sungguh-sungguh ada untuk menolong. Untuk orang tua kami yang saat ini juga para orang tua yang mungkin terbatas sekali ruang geraknya di rumah. Tuhan memberkati mereka. Biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian mereka. Secara khusus kami menyerahkan Muselo ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan mengizinkan Muse untuk sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tapi biarlah dalam segala keterbatasannya, dalam ketakberdayaannya, dia menjadi kuat karena Tuhan yang menguatkan. Kiranya pengharapan di dalam Tuhan yang akan menolong Muselo untuk bisa bertahan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak rencana-rencana pelayanan yang masih terus menjadi impian Muse. Biarlah Tuhan mendengar doa kami semua. Tuhan memberikan kesempatan Muse. Dan kami berdoa kiranya tim dokter yang merawat, untuk setiap orang-orang yang memperhatikan, untuk setiap upaya yang dilakukan, yang diberikan untuk kesembuhan Muse, tangan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus kami menyerahkan hidup kami masing-masing, kondisi negara ini juga, kehidupan kami dalam keluarga kami masing-masing. Jika relasi kami semakin miskin dengan kasih, Tuhan hadirlah untuk memberikan kasih. Jika masalah ekonomi membuat kami tidak bisa mengasihi anggota keluarga kami, Tuhan tolonglah bukakan pintu berkat bagi kami. Jika anak-anak kami membuat kami kekurangan kesabaran untuk mengajar mereka ketika mereka harus belajar secara online, Tuhan tolong mereka untuk tidak patah semangat di dalam belajar. Dan tolong kami untuk memiliki kesabaran yang lebih dalam mengasuh, mengajar anak-anak kami dan menunjukkan kasih Tuhan. Kami juga mengingat dalam beberapa hari ke depan kami akan memperingati hari reformasi. Tuhan biarlah hati kami kembali digugah, diingatkan akan semangat reformasi dari Martin Luther. Untuk kami juga menghargai Injil, menghargai kasih karunia Tuhan. Kami menghargai iman yang sudah dianugerahkan bagi kami. Dan kami menghargai Kristus yang sudah memberi hidupnya bagi kami. Ajarkan kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam kondisi yang sulit ini. Kami menyerahkan setiap pemimpin kami supaya hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Biarlah di tengah kondisi yang kusut ini Tuhan, damai sejahtera Tuhan sungguh-sungguh melingkupi setiap anak Tuhan. Biarlah kami dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, menyalurkan kasih Kristus bagi setiap orang, memberikan kedamaian, memberikan rasa tenang bagi orang-orang khususnya yang belum mengenal kasih Kristus. Ada begitu banyak kerinduan kami, ada begitu banyak doa yang tak terucap, tapi Allah yang Maha Tahu, biarlah Engkau menjawabnya dengan caramu dan tepat seperti yang Engkau kehendaki. Di akhir rangkaian doa kami mau berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dan saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ingatlah Tuhan menginginkan kita menjadi pendengar firman yang baik, menjadi pelaku firman yang baik, dan mempraktekkan firman dalam hidup tiap-tiap hari. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormatilah semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Sudah seharusnya kita sebagai umatnya tetap meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua mulut memujikan, segala pujian bagi Tuhan. Dan saat ini ibadah kita akan berakhir. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, dan mari setelah saat teduh kita akan menyimak warta yang ada di layar Anda. Terima kasih.
Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya.